Baik, Bu Har. Assalamualaikum, Ibu. Selamat pagi. Mohon maaf, Bu. Saya mengganggu waktu Ibu sejenak, Bu. Apa bisa, Bu? Taufik berbicara dengan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Taufik. Boleh sekali loh Taufik, silahkan kalau Taufik ingin bercerita dengan Ibu, Ibu ada waktu untuk Taufik. Begini, Bu. Saya kemarin tuh ditunjuk oleh Bu Nurul untuk mengikuti kegiatan perlombaan debat di SMA di kabupaten. Saya masih kurang percaya diri, Bu. Saya khawatir public speaking saya tuh kurang menarik. Oh, seperti itu ya. Coba Taufik jelaskan pada Ibu, kira-kira kenapa ya Taufik ini kok tidak percaya diri untuk mengikuti perlombaan debat, padahal kalau di sekolah public speaking kamu bagus loh, Nak. Iya ya, Bu. Saya merasa kecewa dengan diri saya. Dulu saya pernah mewakili sekolah dalam debat ekonomi, namun saya gagal karena saya melakukan kesalahan saat debat tersebut. Dan saat Mhm. ini saya masih takut, Bu, jika gagal kembali. Selain itu, saya merasa bahwa Keisha maupun Mona juga lebih jago, Bu, dibanding saya untuk wakili lomba itu. Oh, seperti itu. Baiklah, sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Taufik saat itu. Nah, kira-kira nih, jika Bu Har memberikan rentang penilaian kepada Taufik 1 hingga 10, kira-kira Taufik ada di angka berapa ya kemampuannya dalam public speaking-nya? Kalau saya, Bu, saya rasa kemampuan public speaking saya tuh tidak cukup bagus sih, tapi lumayan lah, Bu. Saya rasa Ya. tuh saya sudah di poin 8. Mm-mm. Namun saya melihat ada kawan-kawan saya yang lebih bagus, Bu, seperti Keisha. Dari pemahaman, kemampuannya. Saya juga minder, Bu. Saya takut mengecewakan. Seumpamanya nanti saya gagal dalam lomba debat ini. Nah, kamu bisa loh mendeskripsikan kemampuan Taufik bahwa kamu ini berada di poin 8. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya nih, kira-kira apa ya kekuatan Taufik yang bisa membantu Taufik untuk mencapai tujuan nih, di mana Taufik dapat terpilih dan mewakili sekolah dalam ajang debat tersebut? Hmm, iya, Bu. Kalau untuk tema debatnya sih, saya sudah mencari referensi yang berkaitan dengan temanya. Saya tinggal berlatih kembali, Bu. Namun saya masih sering merasa nervous, gugup, dan insecure, Bu. Nah, Taufik, seharusnya sikap nervous ataupun insecure itu perlu kita kurangi secara perlahan-lahan ya. Tapi Ibu memberikan apresiasi nih kepada Taufik. Taufik sudah bagus loh, sudah menyiapkan bekal untuk lomba debat pidato. Kira-kira apa ya langkah selanjutnya dari Taufik agar lebih percaya diri nih nanti tampilnya? Rencana saya sih, Bu, saya akan menemui Ibu Nurul yang Mm-mm. selaku guru bahasa Indonesia kita, supaya Ibu tuh Ya. bisa membimbing saya untuk pelafalan public speaking-nya. Dan saya dapat berlatih di depan kaca, juga di hadapan Bu Nurul, di hadapan teman-teman saya juga, supaya saya terbiasa berbicara di depan umum dan mencoba menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan yang sudah pernah saya lalui dulunya, Bu. Saya rasa saya bisa deh, Bu. Oke, wow, amazing sekali Taufik. Rencana kamu sudah sangat luar biasa dan Ibu yakin loh Taufik ini mampu lebih baik lagi tentunya setelah mendapatkan pengalaman yang kemarin. Nah, sekarang apakah Taufik udah mantep nih? Apakah Taufik sudah percaya diri nih untuk mengikuti lomba debat yang akan diadakan di kabupaten?
Wah, alhamdulillah sih Bu. Saya sekarang merasa udah lebih percaya diri nih setelah curhat sama Ibu. Saya bisa merasa bisa mengikuti lomba perlombaan ini dengan baik. Mohon doakan saya ya, Bu. Iya Taufik, Ibu doakan loh semoga dalam persiapan lomba nantinya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya nih, apa komitmen Taufik terhadap lomba ini? Saya akan berkomitmen terus berusaha setiap minggunya tuh akan berlatih, Bu, dengan Ibu Nurul. Dengan sungguh-sungguh saya berlatihnya, Bu. Semoga mudah-mudahan dengan usaha saya ini saya mendapatkan yang terbaik. Doakan saya ya, Bu. Iya, Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen Taufik. Sukses selalu ya nak. Semoga Taufik mendapatkan pengalaman yang berharga nih dalam perlombaan nanti. Terima kasih ya, Bu, atas dukungan dan motivasinya. Sama-sama. Selamat malam Bu Erni. Maaf mengganggu ya Bu. Kira-kira adakah waktu untuk saya? Karena saya mau sharing ini Bu dengan pembelajaran matematika. Tentu saja, Bu. Silakan, Bu. Ada apa nih, Bu, yang ingin Ibu diskusikan? Jadi begini loh Bu, saya ngerasa nih bahwa pembelajaran matematika di kelas saya itu kok kayaknya nggak menarik ya. Anak-anak saya tuh tidak antusias dan mereka tuh tidak mau berpartisipasi gitu jika saya memberikan pertanyaan. Oh, jadi Ibu melihat siswa Ibu kurang antusias dan enggan berpartisipasi. Memang sih, pembelajaran yang menarik itu kunci agar siswa tuh terlibat dengan baik. Apakah Ibu sudah merenungkan mengapa siswa tersebut terlihat kurang tertarik gitu? Oh iya, saya itu berpikir bahwa mungkin metode yang saya pakai itu membosankan ya Bu, tidak variatif. Saya tuh hanya memberikan soal-soal aja sih, sehingga siswa saya itu tidak menarik gitu saya ajari matematika. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira nih, Bu, dari rentang 1 sampai 10, berapa ya nilai ketertarikan siswa Ibu dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya rasa dinilai 6 ya Bu. Saya tuh melihat siswa memang sangat kurang tertarik sih, apalagi saya ini banyak menggunakan metode konvensional, hanya ceramah, hanya saya memberikan latihan soal aja sih, tapi saya rasa itu tidak cukup ya. Sebenarnya sih itu udah langkah yang terbaik sih, Bu. Karena matematika memang banyak latihan soal, udah usaha yang bagus juga. Jadi, apa yang Ibu lihat dalam pembelajaran itu sehingga Ibu tuh mengatakan itu tidak cukup untuk siswa? Ya, karena saya melihat mereka ini hanya mengerjakan latihan soal aja dan tidak ada interaksi loh dari siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi kelas tuh rasanya monoton aja gitu, Bu. Gitu ya. Tadi sih saya sempat dengar Ibu mengatakan metode pembelajarannya tuh tidak cukup variatif dan banyak menggunakan ceramah. Apakah Ibu pernah melihat pembelajaran interaktif sebelumnya, yang dahulu-dahulu pengalaman sebelumnya, dan apakah Ibu pernah mencobanya kira-kira? Saya pernah melihat dan saya pernah mencoba ketika dulu, saya MGMP, saya mencoba bermain Kahoot dan Quizizz dalam pembelajaran, tapi ada masalah dalam penyampaian materinya malah tidak menyeluruh. Saya ini ingin mencoba metode yang lebih interaktif, Bu, seperti permainan ataupun studi kasus yang nyata gitu. Tapi saya juga khawatir nih bagaimana mengintegrasikan hal-hal tersebut, dalam kegiatan pembelajaran. Wajar sih, Bu, pertimbangan yang wajar kalau Ibu tuh merasa khawatir. Karena, tapi bisa kita pikirkan bersama, pembelajaran yang menyenangkan itu tanpa mengorbankan materi yang harus diberikan. Tapi apakah ada ide lain, Bu, supaya pembelajaran interaktif tersebut bisa tersampaikan dan materi juga tersampaikan? Oh, menurut saya mungkin kita bisa merencanakan beberapa sesi khusus ya Bu dalam pembelajaran sehingga saya mendapatkan
umpan balik dari siswa nih terkait pembelajaran matematika. Sesi khusus tersebut mungkin bisa jadi sesuatu yang dapat saya eksplorasi nih untuk metode pembelajaran selanjutnya, Bu. Oh, jadi Ibu berpikir dengan umpan balik dari siswa bisa kita eksplorasikan untuk pembelajaran selanjutnya. Iya. Kira-kira nih Bu, apa ya cara terbaik dari Ibu untuk meminta umpan balik tersebut agar Ibu tahu tentang perubahan yang Ibu lakukan? Saya rasa saya bisa menggunakan kuesioner anonim atau berbicara secara terbuka dengan mereka di akhir pembelajaran. Jadi ini akan memberikan saya informasi yang sangat berharga nih, mengenai perubahan apa yang saya lakukan ke depannya. Jadi saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Begitu. Ide bagus sih. Benar-benar benar ide bagus. Jadi dengan mengumpulkan umpan balik dari siswa, itu kita dapat mendapatkan hasilnya gitu kan. Iya Benar sih, benar. Bu. Kira-kira, Bu, rencana apa lagi nih setelah Ibu dapat umpan baliknya yang Ibu lakukan gitu untuk mendapatkan pembelajaran interaktif? Oke, rencana saya, dapat menemukan metode dan gaya belajar apa loh Bu yang cocok diterapkan dalam pembelajaran matematika. Saya juga mungkin bisa menggali informasi dari beberapa guru yang sudah berpengalaman ataupun yang sudah mengikuti pelatihan lah Bu, pelatihan yang inovatif, mungkin seperti Pak Agus yang baru saja selesai pelatihan penyusunan media Bu. Yang saya dengar Pak Agus kemarin pelatihan pembuatan pembelajaran inovatif menggunakan Canva. Saya akan belajar deh dengan beliau bagaimana sebenarnya membuat media pembelajaran yang menarik itu. Iya, iya, iya. Idenya mantap nih, Bu. Ide yang sangat mantap. Dari itu, kira-kira kapan nih rencananya, Bu, akan dilaksanakan umpan balik dan Eee, metodenya? nah rencana saya akan menerapkannya pada pembelajaran selanjutnya sih, Bu. Saya akan coba melakukan survei umpan balik dari pembelajaran matematika saya sama ini. Setelah mengetahui, kita bertemu kembali ya, Bu, supaya saya ini ada masukan loh dari Ibu dan juga nanti sekaligus menjadi model pembelajaran inovatif selanjutnya. Kalau bisa kita ajak rekan kita ya, Bu, Pak Agus, untuk dapat belajar bersama nih tentang bagaimana pembuatan, media yang menarik dari Canva-nya. Wah, ide bagus nih, Bu. Jadi minggu depan nih, setelah mengambil umpan balik, kita diskusi kembali. Jadi dari hasil itu kita bisa diskusi mengajak Pak Agus juga. Bener sih, Bu. Mantap, mantap. Tetap semangat ya, Bu. Semoga semua yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar. Terima kasih kembali loh Bu, saya lebih merasa percaya diri nih setelah berbicara dengan Ibu Erni. Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran dan melibatkan siswa dalam proses perubahan saya. Saya senang bisa membantu Ibu, dan Ibu jangan selalu ragu untuk bertanya kepada saya dan membicarakan perkembangan selanjutnya dalam pembelajaran Ibu. Pokoknya tetap semangat deh untuk Bu Haryati. Saya pasti akan melakukannya. Terima kasih Bu atas dukungannya ya. Sama-sama, Ibu. Mari kita merefleksi. Refleksi. Ternyata jadi murid juga susah ya. Susah jadi guru juga susah. Guru pengen langsung cepet. Ini loh jawabannya. Masih nunggu. Kalau saya sih, pengalaman saya tadi menjadi muridnya Bu Har, gampang itu ya saya ngejawabnya ya. Iya, iya benar Bu Tapi, Erni. tapi kalau dari pengalaman Bu Har, apakah ada siswa yang sedekat itu gitu curhatnya seperti saya tadi? Ada, ada. Ada ya? Ya memang seperti itulah prosesnya, cuman kalau saya kan tidak menggunakan alur tirta, dari T bisa langsung ke rencana aksi. Karena saya udah lama dengan siswa SLB ya, Bu. Kalau mau ngajak Arul Tirta jadi Tirta Madu. Tirta madu. Hmm. Terus kalau pengalaman saya jadi, rekan sejawat Bu Erni ini, mungkin ini adalah rekan sejawat yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap profesionalisme bekerja. Jadi langsung sat set, oh ini tahu nih solusinya gitu. Tapi kalau
ukuran seperti saya yang masih kurang-kurang ini belum bisa menemukan solusi yang tepat sepertinya. Tapi tadi Buhar nemuin solusi sendiri loh. Saya kan cuma Pin, nanya. pin, pinter kan saya kan? Langsung, itu spontan loh Bu Erni. Enggak, saya nanya, itu beneran Pak Agus ada latihan Canva gitu? Ada, kami pernah latihan Canva sama-sama di Mantang. Pasti nggak ikut kan? Oh, ya nggak ikut lah. Karena beda ini. Beda pulau. Lah, refleksinya itu di bagian kita nih sebagai coach apa, sebagai coach apa. Mungkin kalau kita ambil kesimpulan sama-sama aja nggak Bu Er? Kalau kalau sebagai coach itu mungkin sama kayak semalam ya, kita susah menentukan pertanyaan yang sangat berbobot sih yang memancing asumsi dari siswa sendiri kan. Kayaknya gitu ya. Ya nggak sih Bu Erni? Oh, iya, Kalau iya, iya, iya. coach, kadang pertanyaan kita nih kadang nggak tepat sasaran juga sih. Iya sih. Tapi yang tadi tuh termasuk tepat sasaran sih. Oh, iya. Kalau saya sih dari sisi sebagai siswa, tadi merasa dicoachi sama Ibu Har tuh merasa terbantu. Pertanyaan Ibu tuh mengarah ke kualitas diri saya. Saya rasa gitu ya. Oh, berarti kita ambil kesimpulannya gitu aja ya. Mm-mm. Ya, kalau dari refleksi yang semalam kan apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Iya, Saya rasa betul. tuh kemitraan kita dapat, Bu, antara Hmm. sama Puji. Oh, berarti koneksi kita nyambung ya, Bu ya? Nyambung gitu ya kan. Sehingga kita bisa leluasa gitu. Saya dari awal Ibu welcome-nya Ibu udah kayak gitu bagusnya, baiknya, itu jadi saya leluasa mengutarakan isi hati Isi. saya gitu. Oh, gitu. Oh, berarti ini mungkin pengalaman pribadi Ibu nggak, Bu? Aduh. Kalau yang Terus masih perlu diperbaiki, kira-kira dari Buhar apa tuh? Yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan dari coaching kita? masih tetap kalau untuk pribadi saya ya, mungkin cara kita kalau sebagai coach berarti kan cara kita memberi pertanyaan dengan menanggapi. Kan kadang kita tuh menanggapi sebuah jawaban siswa atau sebuah jawaban, rekan sejawat itu cuman, "Oh, iya iya," gitu nggak sih Bu Erni sebenarnya keseringannya? Iya, iya sih. "Oh, Tadi tuh iya." saya oh gitu ya. Oh, jadi begitu gitu. Kadang-kadang ada orang cerita kan cuman gitu. Jadi pasti Bu Hara itu sering kan kayak gitu kan. Hmm, hmm, gitu ya. Mungkin kalau bahasa Jawanya lah yomboh gitu ya. Tapi Tapi tetap ya Bu, kalau bagi dari saya tuh tetap memiliki kehadiran penuh lah. Masih oke lah iya kehadiran penuhnya gitu ya. iya betul betul. Kan, Apalagi dalam eee tahap identifikasi ya Bu ya. ya Karena benar kita benar kan Bu Erni. tahu, kayak tadi tuh kan saya mencoba tuh pengen tahu ibu tuh kenapa ya kok nggak pede dalam pembelajaran matematika, Mhm mhm mhm. identifikasi nanya gitu kan. Mhm mhm. Tapi kok tadi memang agak muter-muter gitu. Nanya Mhm. identifikasi monoton, saya tanya lagi, oh jadi, padahal tadi, jadi, jadi ya, tapi alhamdulillahnya teriring gitu Bu ya. Mhm mhm mhm. Nggak apa-apa Bu Erni, kan kita baru Latihan mengetahui ya. kesalahan kita. Bu, silakan Ibu. Ibu, Udah selesai belum, Bu Har? Sudah Sampainya udah Ibu, selesai? sudah, sudah. sudah Bu, Oh, dua-duanya dengan refleksinya sudah? Sudah Ibu. sudah Bu. Oke. Sekalian kami mempraktekkan yang tips Delapan dua tadi. puluh ya masuk ke main room ya. Baik Ibu.